Tapi semua pemangkasan ini terjadi karena negara lagi bokeh. Banyak status PNS ASN kita galau-galau gitu kan. Pulangnya mereka nggak pakai jemputan lagi. Dan kondisi ini lebih parah daripada COVID ya. Apakah kemudian Menteri Keuangan dilibatkan dalam hal pemangkasan? Kita dapat info sama sekali enggak. Itu ya, dari Sri sendiri beliau kaget gitu dengan ini gitu ya, cukup shock juga gitu. Dan dulu itu kan dikembalikan ke KL masing-masing kan, dan hanya persentase ya. Dan dipindahin ke kementerian yang tadi, misalnya kalau MBG itu berarti pindah ke Badan Gizi ya, Nasional. Jadi ada kementerian lembaga ya, yang tiba-tiba jadi Kementerian Sultan. Presiden ini sudah memegang gitu, mana yang disortir, sudah punya sortiran lah ya. Ada dua nih yang membantu presiden dalam hal ini. Yang pertama temannya Cica. Berarti Prabowo ini gaya-gaya komandonya tetap ada gitu ya. Kayak misalkan di instruksi semua harus ngikut. Ini udah mulai udah bukan ekstrem lagi tadi arahnya, tapi udah nggak rasional gitu penghematan dilakukan gitu. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Hairul Anam. Prince Sauk, jangan main klaim-klaim dong. Jelasin dong. Ini ada kawan-kawan ini acara dari kita nih. Bocor Halus ini. Iya. Ini briefingnya gimana sih tadi? Ini acara jelasin dong apa acaranya Bocor Halus? Bocor halus. Halus. Kan jam 11 ini tayangnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kolaborasi. Oh ya, kolaborasi. Karena yang akan tayang hari ini itu berkaitan dengan pemotongan anggaran. Ya, Jadi teman-teman jelasin dong dari sisi ekonominya. Ya, kita dari perspektif politik ya. Ini lintas isu soalnya ya. Betul. Karena kebijakannya soal anggaran keuangan tapi yang bikin orang-orang politik ini. Betul. Nah itu dia, itu tidak diserahkan pada ahli ekonomi. Nah, kan biasa udah begitu kan? Oke. Bersama gue Husain Abri Dongoran. Saya Goida Rahma. Francisca Kristirasana. Halo. Halo. Uncle Pram ini nugasin kami berempat tadi jelasin isu-isu soal ekonomi. Sementara Uncle Pram itu lagi mendaftar menjadi punya pangkalan gas. Oh, jadi agen gas ya. ya. Pangkalan ini gas. Karena ada celetukan ya, gara-gara Bahlil semua antrian gas panjang gitu ya. Dimarah-marahin se-Indonesia tuh saya. Indonesia. Menurut gue ada satu kata yang membelegar satu dekade ini, yaitu seorang bapak-bapak, seorang ayah, seorang suami yang menyatakan bahwa pemerintah jangan mengganggu kemiskinan kami. Itu luar biasa. Gara-gara Bahlil dan Gibran, kalimat-kalimat yang dulunya cuma ada di sajak-sajak Khalil Gibran. Jadi terasa nyata ya. Jadi real. Iya. Sajak Bahlil Gibran. Tapi gas di manakah kau? Oke. Gimana nih? Kita mulai dari Goida dulu karena yang nulis backbone ekonominya Goida dan Anam. Gimana? Apa yang terjadi di DPR dan pemerintah ya? Ini kan banyak sekali pemotongan anggaran, totalnya 300 triliun ya. Dan banyak status PNS ASN kita galau-galau gitu kan. Pulangnya mereka nggak pakai jemputan lagi. Nggak dapat makan siang. Dan kondisi ini lebih parah daripada COVID ya. Waktu itu pemotongannya ya. Oke. Gimana gue? Iya, jadi kalau kita ngikutin beberapa waktu terakhir ini lagi sibuk nih di DPR ya, kawan-kawan DPR, karena kedatangan teman-teman dari kementerian lembaga. Mereka melakukan adjustment gitu ya, lapor gitu kalau mereka harus menyesuaikan anggaran mereka dari yang sebelumnya. Tentunya karena dipangkas jadi lebih sedikit nih Sen gitu. Nah ini diawali itu dari kebijakan presiden dengan mengeluarkan instruksi presiden. Udah pada tahu lah ya. Inpres ya. Inpres yang keluar tanggal 22 Januari ya. Betul. Dari Inpres itu kemudian ada turunannya surat Menteri Keuangan yang disebar ke kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi. Ada indikator-indikatornya tuh, apa aja yang harus dipangkas gitu, dan berapa mereka harus melakukan penghematan, itu ada semua gitu. Nah ini nih pangkal mula masalahnya. Nah untuk apa pemangkasan ini? Nah ini kita juga mau cerita itu ya. Untuk apa? Buat apa nih? Makan siang gratis Ya ya? kan itu sudah dijelaskan oleh Mensesnek ya. Nah gimana Pemotongan anggaran itu salah satunya buat makan bergizi gratis. Atau makan siang gratis. Makan siang gratis. Jadi nanti makan siangnya PNS itu
Makan Dia harus ikut catering MBG. Atau ada informasi lain? Iya ya, jadi gini, memang nggak salah sih ya yang bilang buat MBG karena memang lebih separuhnya itu memang dikhususkan buat MBG gitu ya. Kalau dari Menteri Keuangan sebenarnya udah sampaikan itu yang udah firm 100 triliun. Karena memang infonya dari awal dana yang dialokasikan untuk MBG itu kan di APBN 2025 cuma 71 triliun. Itu tuh memang dari awal tuh nggak cukup gitu ya, makanya memang udah pasti butuh tambahan. Di sisi lain memang pemerintah juga ada mismatch juga gitu di beberapa sisi, khususnya dari penerimaan gitu nih, info yang kita dapat kayak gitu Casen. Salah satunya khususnya tentunya penerimaan pajak. Pajak kita ada beberapa isu nih di awal tahun, kan ketahui ya, pertama ada pembatalan kenaikan PPN 12%, itu ada potensi kenaikan penerimaan yang hilang juga. Berapa triliun penerimaan yang hilang? Yang hilang tuh 75 triliun 75 dari triliun. penundaan Potensi ya? PPN. Potensi ya. Itu udah bukan potensi tuh. Karena kan kemarin kan sebetulnya di tahun 2025 PBN itu pemerintah udah mencanangkan tuh PPN akan naik 12%. Oke. Dengan kenaikan dari 11 ke 12 itu akan ada tambahan pendapatan 75 triliun. Betul. Tapi ternyata secara heroik ya Prabowo menunda kenaikan itu dengan bikin aturan yang ya tetap 12%, tapi ada formula yang bikin realnya nanti 11%. Jadinya 75 triliun itu hilang gitu. Nah, itu jadi salah satu pemicu kenapa kemudian harus anggaran. terjadi pemangkasan ini. Jadi bukan efisiensi dulu, tapi pemangkasan. Benar-benar dipotong anggarannya karena duitnya udah nggak Tadi ada. kan Kishan bilang ini lebih parah dari COVID. betul Sebelumnya mungkin gue jelasin dulu ya, bedanya waktu COVID itu istilahnya mereka bilang refocusing, realokasi. Jadi kalau misalnya itu anggaran misalnya ada di Kementerian PUPR misalnya 100 miliar gitu ya, itu tuh tetap ada di situ tapi di freeze sama Kementerian Keuangan sampai beberapa waktu, kayak misalnya dilihat COVID-nya nggak kenapa-napa gitu ya, mereka boleh pakai itu anggarannya. Dibuka Kalau lagi iya gitu dibuka ya. lagi. Sekarang itu beneran dipotong di Dihilangin awal. dari awal. Iya, Kalau dihilangin itu kan di tadi awal. skemanya auto adjustment ya. Iya, Jadi itu ya. duitnya nggak ada nih atau hemat dulu misalnya dari tadi 100, 50 tetap ada. Nah, sekarang dari awal sudah dihilangin. Dan dulu itu kan dikembalikan ke KL masing-masing kan, dan hanya persentase ya. Hanya persentase. Kalau sekarang sudah fix angkanya harus Angkanya segitu dan dipindahin ya. ke kementerian yang tadi, misalnya kalau MBG itu berarti pindah ke Badan Badan Gizi Gizi Nasional. ya, Jadi 100 ada kementerian triliun lembaga ya. yang tiba-tiba jadi Kementerian Sultan gitu. Oh, Kementerian Sultan. Kementerian Sultan tuh bukan identik dengan Kemenkyu lagi. Iya, udah bukan. Udah bukan Karena anak sultan lain. Kemenkyu-nya juga kepotong kalau misalnya gitu, Sen. Nih. Tapi yang ini nih yang agak lucu apakah sampai itu apa misalnya lampu dikurangi, lift dikurangi operasionalnya, terus kemudian jemputan juga ya. sampai itu. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman lihat ya, itu bukan hanya operasional yang dikurangi, yang dipangkas, tapi juga anggaran-anggaran yang Sifatnya pelayanan ya, infrastruktur itu juga dikurangi. Misalnya hari ini tuh ada rapat. Sebetulnya kita udah tahu anggaran mana sih yang akan dipotong, termasuk di anggaran-anggaran infrastruktur. Baru kemudian tadi dipastikan di RDP antara Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan beberapa kementerian lembaga. Nah, di situ disebutkan PU akan dipotong 81 triliun. Jadi sisa tinggal 20-an triliun. Apa dampaknya? Ini bukan hanya soal motong perjalanan dinas, soal motong biaya seminar atau motong biaya konsultan, enggak. Tapi ada beberapa belanja infrastruktur dasar itu yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Salah satunya adalah preservasi atau perawatan jalan sepanjang 1.200-an kilometer. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya dipotong, ya salah satunya untuk. Jadi nanti lu siap-siap ya, Nam, kalau di Cisauk itu jalan bolong-bolong. Emang nggak udah boleh bolong-bolong, protes. jangan kacau jalan situ. Macetnya parah lagi. Cisauk masih lebih baik daripada Parung Panjang. Nah, Koida, Yes. ini kan ada impres ya. Nah, ada pemotongan 300 triliun. Itu apakah Prabowo yang langsung rigid tuh? Angka-angka mana yang dipotong dan lain, atau ada pihak-pihak lain? Oke. Ini gini, Sen, jadi memang ini kami udah ketemu ya sama beberapa sumber gitu ya, dari internal pemerintah, dari teman-teman di DPR juga gitu. Dari beberapa informasi yang kita dapat, kalau dari Kementerian Keuangan sendiri itu sifatnya
ketika dipanggil gitu ya sama Prabowo, itu Prabowo seperti sudah punya udah punya kemauan gitu kalau iya kita akan melakukan pemotongan anggaran gitu. Jadi kayak disilahkan Menteri Keuangan nanti tinggal buat surat edarannya apa aja yang harus dipangkas gitu-gitu ya, di penyesuaiannya, tapi presiden ini sudah memegang gitu mana yang disortir, sudah punya sortiran lah ya, mana yang bakal dipotong, mana yang enggak, kayak gitu, kementerian mana aja yang kena. Nah, kami dapat info kalau ini itu ada 2 nih yang membantu presiden dalam hal ini. Yang pertama temannya Cica, Sen. Siapa itu? Banyak teman gue. Banyak teman dan banyak abang-abang ya. Abang-abang Cica ini. Wakil Ketua DPR. Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum DPR. Ketua Umum DPR. Ketua Umum DPR. Ketua Umum ya. Okay. Kenapa Ketua Umum DPR? Karena Memang DPR itu partai? semua hal lewat abang kita satu ini. Gitu. Jadi semua terkoordinasi dengan baik lah. Walaupun partai yang berbeda begitu? Semuanya kan. Faktanya seperti itu. Iya. Ini ekonomi aja dia ikut nyortir loh. Iya. Beliau multi talent ya. Karena waktu 2019-2024 kan dia wakil ketua DPR bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Iya. Terus siapa lagi? Satu lagi yang membantu itu infonya adalah Mensetnek. Prasetyo Hadi gitu. Jadi 2 orang ini yang kemudian membantu menyortir, dan satu lagi Anam punya info dibantu oleh Ketua Banggar juga ya, Nam? Dibantu dan ini ya diskusi sebetulnya ya, kompromi gitu ya. Said Abdullah ya. Said Abdullah itu dari PDI ini. Jadi PDI bagian dari ketua umum. Sama kayak kita kolaborasi Kolaborasi. Kolaborasi demi anggaran. Tapi ada juga yang cerita ke gua kan tadi kan Dasko sebagai wakil ketua DPR, Cak Said atau Buya Said itu sebagai ketua Banggar. Tapi di Komisi Keuangan itu juga ada yang membantu di situ. Ketua Temen lu komisi juga? dan lain-lainnya begitu. Saling berkolaborasi lah. Tapi gue penasaran, kenapa 2 orang ini yang prominent membantu menyisir anggaran? Kenapa Menteri Keuangan? Kalau teman-teman ini ya amati ya, Hasim adiknya Prabowo itu udah pernah bilang bahwasanya Prabowo ini detil dan cukup teliti untuk melihat masalah-masalah ya, terutama kalau misalnya ada program dia yang kayaknya macet atau agak bermasalah, dia pasti ngeliatin. Nah, ini salah satunya. Jadi karena anggaran terbatas sementara ada program besar yang harus dilaksanakan NBG, jadi dia ngelihat sendiri. Nah, ini yang agak penting adalah apakah kemudian Menteri Keuangan dilibatkan dalam hal pemangkasan? Kita dapat info sama sekali enggak. Last minute aja ya pada akhirnya. Betul. Ya. Hanya ini tadi disampaikan oleh ibaratnya Goida. Stempel aja ke Ya, sebagai pelaksana bendahara itu. Jangan lupa di Kementerian Keuangan udah ada, bisa dibilang tangan kanannya Prabowo juga kan, ada wakil menteri betul, Keuangan yang adalah Tommy Juwandono, saudara betul, yang itu juga bisa dibilang ikut pastinya kan memelototi gitu kan APBN itu seperti apa, ruang yang terbuka seperti apa gitu. Jadi ini juga mungkin yang memberikan, ikut masuk lah ya ke dalam circle presiden ya, yang ikut memberikan masukan gitu. Tapi infonya kalau dari Menteri Keuangan sendiri gitu ya, dari Sri sendiri, beliau kaget gitu dengan ini gitu ya, cukup shock juga gitu. Bilang, "Yo udah tahu, jangan tanya saya nggak?" itu yang lain. Oh, yang lain. Apa tuh? Kok tanya saya? Yanto ketes. Tapi berarti ketika disodorkan kepada Menteri Keuangan dengan formasi atau porsi anggaran yang terpotong segini itu sudah fix harus dipotong segini gitu. Iya betul. Jadi udah di list tadi ya, udah ada sortirannya, mana kementerian yang berkena, mana yang enggak gitu ya. Jadi nanti tinggal tapi ya sebenarnya basicnya itu cuma dibikin kayak gambaran besar aja, tapi untuk kayak mau efisien di mana itu diserahkan ke KL masing-masing gitu. Jadi bentuk penghematannya seperti apa itu silakan KL nanti menyisir dan berakrobat gitu ya, nanti baru melapor gitu. Karena ketentuannya sudah dibikin di impres itu ya. Jadi misalnya prosentasenya berapa dan juga anggaran-anggaran mana aja yang harus dipotong. Anggaran-anggaran yang dipotong adalah proyek yang dibiayai oleh rupiah murni, kayak misalnya dibiayai dari pendapatan pajak. Gitu. Nah, yang nggak boleh dipotong itu adalah yang berasal dari pinjaman luar negeri, dari pinjaman surat utang dan lain-lain, karena sudah terlanjur dianggarkan tuh utangnya tuh sama proyeknya, jadi nggak bisa dipotong. Yang dipotong ya udah yang itu tadi. Dengan persentase itu, makanya ketemulah misalnya berapa. Paling gede kan anggaran perjalanan dinas, dan ATK dan lain-lain. Nah, itu yang paling banyak kena. Infrastruktur juga kena, proyek-proyek yang lain juga kena. Makanya setelah disisir, kalau teman-teman
amati gitu ya, tidak ada perubahan sama sekali, instruksi sama sekali atau revisi sama sekali dari DPR. Jadi apa yang disampaikan oleh kementerian, oleh pemerintah di RDP itu sama sekali tidak dikoreksi oleh DPR. Hanya melihat, kemudian diketuk, dibacakan, setuju gitu. Karena anggaran DPR nggak dikurangin, Dikurangi sedikit, Sedikit. dibintangin Itu dulu. ada cerita. Ada Tapi cerita itu nih dari gimana kalian. ceritanya? Taruh. Sebelum itu apa ya namanya? Berarti Prabowo ini gaya-gaya komandonya tetap ada gitu ya. Tetap. Iya. Kayak misalkan di instruksi semua harus ngikut tanpa harus ada apa namanya perdebatan dan lain-lain kan, jalan aja begitu. Iya. Nah, Nam, sebelum kita ke tadi yang di DPR dan lain-lain. Nah, pemotongan anggaran ini terjadi, apakah memang kita nggak punya duit lagi atau Prabowo nggak mau berhutang? Ada cerita nggak teman-teman? Ada, tentunya ada, Sen. Jadi memang kalau ditanya ya, situasi kebatinan keuangan pemerintah saat ini itu bisa dibilang ketat nih, gitu. Itu udah pernah kita bahas juga ya, namanya Iya, dijelasin boleh. dong gitu gimana kondisi APBN 2025. Yang pertama kita bahas soal kewajiban dulu ya, utang. Nah, utang di 2025 tuh tanggungannya besar sekali. Kita ada utang jatuh tempo 800 triliun. Oke. Oke, sementara kita juga punya defisit yang defisit anggaran yang harus dibiayai itu sekitar 700 triliun dengan penarikan utang baru. Nah, tuh berarti ada jatuh tempo 800 triliun, ada penarikan utang baru rencananya 775 triliun. Berarti udah hamsyong 1,5 triliun, 1.500 triliun. 200. Betul. Jadi ini yang mungkin membuat pemerintah nggak leluasa kan bergeraknya gitu ya. Udah narik utang baru udah pasti sulit ya. Tadi udah nggak mungkin nambah lagi gitu kan. Belum lagi ada aturan-aturan yang dikunci kayak misalnya batas maksimum rasio utang kan itu dikunci ya, defisit di maksimal 3%. Nah kemudian apa lagi yang tersisa gitu ya? Tentunya efisiensi anggaran gitu. Apalagi kan presiden juga bisa dibilang oke gas ya, maunya program yang dijanjikan di kampanye 100%, kayak MBG kurang 71 triliun ya harus ditambahin gimana caranya gitu kan. Makanya yang lain ngalah ya. Yang lain ngalah. Tadi jadi nggak apa-apa jalanan rusak ya, tapi anak-anak kita Bolong-bolong kenyang ya. gitu. Tapi anggaran pendidikan juga berkurang drastis ya di Karena kan Kementerian Pendidikan Dasar misalnya. Bukan prioritas lagi kalau ada yang bagan yang viral Iya, itu kan. bener-bener. Bagan Prioritas nomor pendukung 2, lah ya. Pendukung ya. Betul. Ya walaupun secara mandatory spendingnya masih terpenuhi yang anggaran 20% pendidikan kan dia 20%, nggak hanya terpaku di Kementerian Pendidikan Dasar kan dia Disebar udah nyebar di Dikti ada, terus kemudian di Kebudayaan juga ada dan lain-lain, di transfer ke daerah juga ada tuh. Jadi ketika diakumulasi masih masuk mandatory spending 20%. Yang ngenes ini kan kesehatan. Kesehatan kan mandatory spendingnya udah dicabut tuh Ya. di Undang-Undang Omnibus Law Omnibus Law Kesehatan. Kesehatan ya. Jadi efeknya langsung kerasa tuh di pemangkasan 2025 ini. Ada banyak banget tuh anggaran yang dipangkas. Nah, ini jadi kekhawatiran juga karena beberapa anggaran kesehatan yang ditopang oleh lembaga-lembaga internasional, misalnya obat-obat pengadaan UICEF itu obat-obat ngaruh TBC, juga ya. terus ARV buat HIV dan lain-lain itu juga ditarik kan dari Amerika. pendanaannya dari Amerika. Nah, ini kita mesti ngeliatin juga nih untuk yang detail di kesehatan ini. Nam Goida, ada cerita nggak? Ini kan dipotong di 2025, artinya selama 10 tahun ke belakang itu anggaran kita memang ngawur aja gitu kan. Saya suka-suka deweknya Kementerian Sultan yang 10 tahun itu Kementerian Sultan kan? Gimana? Kita coba cari insight dari banyak ya Sen ya, Ca gitu. Jadi kayak misalnya dari ekonom, dari DPR gitu ya. Mereka sih bilang ada memang anggaran-anggaran yang bisa dibilang boros. Contohnya kayak Perjadin. Ya. Itu mostly Perjalanan pada dinas ya. sepakat ya kalau memang harus diefisienkan gitu. Nah, ada memang pos-pos seperti itu, tapi yang jadi isu di sini gitu ya adalah ketika penghematan yang dipakai bukan cuma ekstrim lagi tapi sudah dinilai nggak rasional karena tadi menyentuh hal-hal yang kayak Ana bilang ya, infrastruktur terus pelayanan gitu ya, mengurangi pelayanan karena efisiennya tadi yang semuanya tadi operasional udah apalagi masih kurang, jadi sampai harus pelayanan juga misalnya kena dampak gitu. Nah ini yang kemudian jadi dipertanyakan, kalau itu harusnya bukan masuk pemborosan dong gitu ya, kayak tadi pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan gitu ya. Nah ini yang kemudian dikritisi juga nih Senca gitu. Ini udah mulai udah bukan ekstrim lagi tadi arahnya, tapi udah nggak rasional gitu penghematan dilakukan gitu. Kita ke politik dulu nih. Ayo Nam, gantian kita mencecar. Iya. Loh, ini bukannya acara kalian. Ya. Collab. Ini
Oke, DPR kan mereka nganggapnya oke lah, ini ada banyak penghematan di sisi belanja dinas, kemudian ATK dan lain sebagainya yang memang itu tidak produktif ya, walaupun sebetulnya juga menggerakkan ekonomi gitu. Nah, kenapa kemudian mereka oke-oke aja? Apakah karena anggaran mereka nggak dipotong gitu sehingga mereka happy-happy aja dengan ini? Iya, sebetulnya nggak semua anggota DPR kemudian oke-oke saja, karena mereka juga beberapa di antaranya yang gue sama Husein ngobrol itu juga ngenes juga ngelihat sejumlah anggaran di kementerian dan lembaga, khususnya di lembaga ya, yang anggarannya itu sudah kecil terus dipotong dan berdampak pada program yang efeknya itu multiplier ke masyarakat gitu. Nah, kenapa mereka melihat ini itu sebagai konsekuensi dari penggemukan kabinet atau pembesaran kabinet. Kabinet gemoy. Kabinet gemoy gitu. Jadi ini kan kabinet ini tambahan kementeriannya banyak ya. Terus badannya juga banyak. Kemudian wakil menterinya tambah banyak juga. Ada fasilitas-fasilitas yang harus dibayarkan oleh negara. Ada dampak ke situ juga. Jadi mereka melihat selain untuk program-programnya Prabowo ya. Kita lihat ya program prioritas Prabowo itu kan ada tadi makan bergizi gratis, lalu nanti akan ada giant seawall dan segala macamnya, dan IKN juga, jangan lupakan item IKN gitu ya. Tapi juga ada pembiayaan yang pada pejabat yang bertambah jumlahnya itu dan badan-badan yang bertambah besar gitu. Jadi sebetulnya teman-teman di DPR juga melihat ini ada konsekuensi dari kabinet gitu. Nah, masalah teman-teman DPR tuh lucu juga, teman-teman. Jadi kementerian kan dipotong-potong nih. Iya. Berarti kan setiap anggota DPR tuh dapat program pemerintah juga kan. Iya. Nah, misalkan kayak bagi-bagi traktor. Terima kasih Pak ini, Ibu ini atas bagi-bagi traktornya. Mereka kehilangan itu, Iya, panggung proyek-proyek itu, itu. proyek-proyek itu. Nah, sementara kalau misalkan makan bergizi gratis, nggak mungkin kan tiba-tiba mungkin. terima kasih anggota Iya. DPR ini gitu-gitu. Biarin aja Pak Presnya tiba-tiba nongol, tak ya. Pak Pres kan Terima punya kasih, dana Pak operasional. Prabowo, gitu ya. Pak Prabowo. Gitu Iya, sih. iya. Tapi gue dapat tambahan cerita nih soal kenapa kemudian DPR nggak dipotong. Ya. Kenapa? Nah, jadi begini, ini adalah kesepakatan kompromi. Jadi tadi yang sudah disebutkan Goida, ketika Dasko kan terlibat dalam penyusunan pemangkasan anggaran ini, disisir kemudian segala macam, akhirnya dapatlah kompromi dengan Banggar, Badan Anggaran DPR yang itu di mana Buya Said ya, Cak Said. Jadi di situ dapat kompromi bahwa beberapa hari sebelum Inpres itu dipanggil tuh si Dasko sama Said ke istana sama Prabowo. Disitulah terjadi kompromi. Ini gimana caranya Inpres ini bisa jalan. Nah, akhirnya komprominya adalah hanya kementerian lembaga yang anggarannya dipotong, tapi lembaga-lembaga tinggi jangan dipotong. Lembaga-lembaga tinggi itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, terus kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan BPKP dan lain sebagainya. Itu nggak dipotong karena apa? Posisi mereka di luar BPKP ya, posisi mereka itu setara dengan presiden, sama eksekutif dengan yudikatif, legislatif itu setara. Jadi tidak berhak, tidak wajar kalau misalnya posisinya sama terus motong anggaran lembaga yang setara gitu. Itu kesepakatan pertama. Jadi yang lembaga-lembaga ini jangan dipotong. Yang kedua, termasuk DPR juga jangan dipotong. Yang kedua adalah jangan memotong kepolisian sama Polisi, TNI. Kemenhan juga nggak dipotong. Nah, iya, karena ini bisa kisruh ini. Kalau dua aparat ini dipotong. Bermula dari foto-foto yang tersebar ya. Iya. Media juga dapat, di media sosial juga dapat. Tapi sekarang kondisinya berbeda, Nam. Ada istilahnya bentuk solidaritas kementerian gitu. Iya. Intinya adalah yang penting ada pemotongan meskipun kecil. Jadi kayak misalkan Kemenhan kan seminggu lalu atau lagi rame-rame itu mereka bilang nggak dipotong kan di dalam pagu itu, table itu kan. Tapi waktu di doorstop sama teman-teman wartawan di komisi 1 waktu itu dia bilang ada pemotongan dalam artian perjadin dan meeting package. Jadi nanti rapat-rapat itu dengan berjalannya dengan pakai Zoom aja dan lain-lain. Karena kalau misalkan kan biasa kan tuh di kementerian kalau rapat itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya kalau mau lagi banyak duit di bintang 5 gitu kan. Gitu. Nah, ada cerita juga nih soal kenapa Polri nggak dipotong. Jadi kemarin gue ketemu sama Cak Anam juga, bukan lu. Kemarin gue salah WA kan. Ternyata beneran dia. Sama-sama Anam. Cak, gue udah sampai Cak. Kak, sejak kapan gue dipanggil Cak? Jadi gue ketemu sama anggota Kompolnas yaitu Hero Anam. Gue cerita lah kenapa Polri ini, gue tanya lah kenapa Polri ini nggak dipotong dan lain-lainnya. Dia bilang ya Polri ini banyak operasional dan
banyak juga pengadaan dan lain-lainnya begitu. Dia waktu itu di sekitar pertengahan Januari pernah ketemu sama pejabat tinggi kepolisian dan dia bertanya apa program prioritas Polri begitu ya. Salah satunya adalah pembentukan Ditcyber. Jadi ada sekitar 8 Polda, kalau seingat gua itu dibentuklah badan cyber baru di antara mereka. Masalahnya adalah selain sumber daya alam yang belum siap, sumber daya manusia yang belum siap, itu ada masalah perangkat. Nah, perangkatnya ini kan perlu juga ada pembelian dan lain-lainnya. Begitu pula dengan usulan yang mereka kan ingin sebagai polisi humanis ya, meskipun kalau humanis itu kan membantu sama teman kan. Kalau ini kan lu hilang motor bayarnya sebesar mobil begitu kan. Nah, manis itu. Nah, masalahnya ya kalau misalnya humanis kan artinya pentungan aja harus berubah. Pentungan misalkan pentungan yang keras harus yang kayak bisa tekuk dan lain-lainnya. Pistol juga berganti. Ya intinya semuanya pada anggaran-anggaran yang harus dibelanjakan begitu. Nah, kalau untuk Kemenhan ini cerita juga ada penambahan Kodam dan Kodim begitu ya. Untuk penambahan alutsista juga termasuk meskipun pembayaran itu melalui kredit ekspor. Kredit ekspor itu berbeda ya dengan anggaran rutin kementerian dan lembaga. Jadi karena memang banyak operasional yang nanti bisa mengganggu pertahanan keamanan, ya udah dibiarkan saja anggarannya tetap besar meskipun ada solidaritas, bukan solidaritas Indonesia. Solidaritas itu kan hanya pencitraan. Dia kapanpun bisa dipakai kan. Iya, Misalnya betul. penghematan, ya udah setelah isunya mereda itu ya udah kita pakai lagi. Betul. Makanya ya itu sampai sekarang ya anggarannya. Beda sama pemangkasan yang anggarannya emang udah nggak ada. Ini dikit nambahin ya Sen, gitu. Soal anggaran pertahanan tadi ya, kepolisian, terus kan termasuk yang nggak dipangkas itu BIN juga ya. Ini ada informasi kalau memang anggaran-anggaran ini dibutuhkan untuk mengkompensasi nih dari kan udah dipotong gitu ya belanjanya, kan kita harus butuh dukungan penerimaan. Nah katanya penegakan hukum ini itu perlu untuk mendorong membantu menambah penerimaan. Jadi gini, kayak misalnya kalau malakin maksudnya. Gimana maksudnya? Penerimaan siapa ini? Jadi polisi itu punya P-nya pegawai pajak juga. shadow income maksudnya. Gini contoh ya, kan misalnya banyak kalau misalnya di case pajak ada piutang tidak tertagih, belum tertagih. Nah ini kan butuh yang namanya law enforcement ya, penegakan hukum. Nah ini salah satunya membutuhkan bantuan aparat hukum, kemudian tadi intelijen juga gitu ya. Nah ini juga pernah disampaikan ya beberapa kali sama tim ekonominya Prabowo sejak dari zaman kampanye. Kalau ingat juga ingin menutup celah-celah kebocoran pajak penerimaan, narasinya seperti itu. Nah makanya katanya penguatan-penguatan di sisi hukum ini penting gitu untuk tadi mengoptimalisasi, salah satu cara untuk optimalisasi penerimaan negara. Gue ada info lagi nih, kemarin kan habis ngobrol sama beberapa anggota di Banggar begitu ya. Nah mereka bilang memang keleluasan itu dibuat dalam undang-undang APBN kan, ada istilah quick win ya. Quick win ya. Apa bisa menyesuaikan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan mereka juga curhat, tapi kalau perhatikan ini benar-benar melanggar dong gitu kan. Betul ya. Nabrak aturan banget. Seharusnya memang perlu persetujuan di awal baru berjalan begitu. Nah, dilalah ternyata proses ini mencontoh saat kondisi kita COVID. Ya, COVID betul. kan mulus semua kan, ada apa tuh intinya undang-undang apa? Waktu itu ada perpu apa gitu kan. Pemerintah bisa mengubah APBN karena ada gawat darurat sehingga tidak perlu persetujuan DPR. Betul. Tapi perpu itu kan harus butuh kondisi yang Betul. tadi. Masalahnya waktu itu kan jalan mulus-mulus aja, tapi kok ini tidak ada situasi darurat begitu ya, yang ada gas darurat gitu kan. Lu tiba-tiba ngeluarin impres, terus buat program nasional, memotong sejumlah program dan lain-lainnya begitu. Tapi Kementerian Keuangan sadar nggak sih ini prosesnya cacat secara konstitusi? Nah, cacat atau enggaknya itu kita ngobrol sama orang DPR kan, dibilang cacat itu kalau ada anggota DPR atau fraksi yang tidak setuju. Tapi ini kan semua setuju. Ini semua gara-gara Ini dalil-dalil mana ini? Ya. Negara bokeh. Negara BU. Tapi semua pemangkasan ini terjadi karena negara lagi bokeh. Udah itu aja. Oke, banyak gaya. Ya itu karena BBG, MBG, BBG. Ya itu karena ulah pemerintahan sebelumnya juga, ya kan. Pengen punya banyak mau, utang.
numpuknya di sekarang ini, nggak bisa gerak. Makanya kayak 10 awal tahun pemerintahan kita itu Berat sekarang ya? mengandalkan saldo anggaran lebih dari 2024 ya, SAL sama itu tadi penarikan utang di awal 85 triliun. Kalau nggak ada itu, nah itu mungkin listriknya pemerintah itu mungkin udah nggak nyala. Beneran Atau misalnya government shutdown. iya. Tapi gini, gue juga sebetulnya agak happy juga ya Kenapa, ketika pemerintah bilang mau memangkas anggaran. Tapi nggak jadi happy-nya karena ternyata duitnya dipakai buat MBG. Karena lu nggak dapet ya. MBG nggak dapet, gas langka, aduh, nggak bisa makan. Sekarang kita berbicara dampak ya. Iya. Sebelum ke dampak ekonomi, tadi kan sudah di-spill sama Prince Anam juga sama Goida. Di sektor HAM gimana, Ca? Ada nggak pengurangan dari Komnas HAM gitu yang selama ini bekerja menyelidiki kasus-kasus HAM? Ya. HAM penting, kenapa? Karena Asta Cita Prabowo itu yang pertama bunyinya penguatan HAM salah satunya gitu, dan kita melihat ini tidak representatif pada kebijakan karena lembaga HAM, lembaga hak asasi manusia itu anggarannya yang tadinya sudah kecil dipotong jadi makin kecil lagi. Bayangkan, jadi anggaran Komnas HAM itu yang tadinya 112 miliar itu dipotong menjadi dipotong 46% menjadi tinggal 50 sekian miliar, dan 40 sekian miliarnya adalah belanja pegawai. Jadi kalau di total ini untuk program penegakan dan pemajuan HAM itu tinggal 1,2 miliar. Untuk dibagi ke 6 kantor wilayah HAM di seluruh Indonesia, dan untuk menyelidiki kasus-kasus HAM berat masa lalu, untuk mendata korban-korban pelanggaran HAM, untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran HAM di seluruh Indonesia tuh. Jadi bayangkan nih, bagaimana pemerintah bisa melaksanakan penegakan HAM sementara anggaran untuk penegakan HAM-nya itu sangat kecil gitu. Nah, di Komnas HAM kemarin gue ketemu ya sama beberapa komisioner HAM gitu, termasuk ketua HAM dari kantor perwakilan Papua. Mereka sedang rapat di Bogor untuk membahas soal anggaran ini gitu, dan mereka melihat pemotongan anggaran ini yang menjadi yang terparah sepanjang lembaga mereka berdiri. Gitu. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak punya fleksibilitas untuk melakukan pemantauan terhadap penegakan HAM, juga melakukan itu tadi penyelidikan HAM. Ada 2 kasus besar yang sedang diselidiki Komnas HAM kan. Sebelumnya ada kasus Munir dan ada Bumi Flora. Gitu. Nah, kasus ini seharusnya ditargetkan selesai secepatnya. Mungkin mungkin tahun ini sudah selesai gitu. Tapi dengan efisiensi anggaran itu penyelidikan kasus itu, pemanggilan saksi itu dilakukan melalui Zoom. Bayangkan ya. Bayangkan nih. Menyelidiki saksi gitu. Terus saksinya itu adalah tokoh besar gitu ya. Terus selalu lewat Zoom gitu. Gimana coba? Jadi mereka bisa khawatir ada intervensi. Suaranya nggak kedengeran, kedengeran. Sebenarnya ini pernah terjadi penyelidikan saksi untuk kasus pelanggaran HAM Timang Gajah di Aceh ketika COVID kemarin. Jadi COVID kan sidang pun juga pakai Zoom waktu itu. Betul, kan? ada adjustment gitu kan. Tapi menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena sidang melalui Zoom itu kan Komnas HAM itu menyelidiki kasus di berbagai daerah kan. Nah, di Aceh itu waktu itu sinyalnya tidak terlalu kuat, jaringannya tidak terlalu kuat gitu ketika menyelidiki saksi itu ya, ketika memanggil saksi, dan yang seharusnya pemeriksaan itu bisa berjalan selama 3 jam itu menjadi 6-7 jam. Jadi nggak efektif. Betul. Dan pemeriksaan terhadap saksi HAM ini kan itu tadi ya tersebar di berbagai daerah yang sebetulnya daerah-daerahnya juga daerah-daerah kecil yang jaringannya tidak bisa diandalkan juga gitu. Dan menariknya nih, karena pemotongan anggaran, bandwidth di Kementerian lembaga HAM di Komnas HAM itu juga dikurangi. Kalah sama warnet. Jadi nanti kalau lo ini buka warnet aja sen deket Komnas HAM sen. Enggak, kita kesana kita sumbang tethering. Benar. Nah, nih gue butuh satu contoh aja nih. Di sektor ekonomi tadi kan lu udah spill soal infrastruktur ya. Gimana dampaknya di kementerian berbau ekonomi, Kementerian Perdagangan atau Pertanian dan lain-lainnya? Tadi ya, secara nggak langsung ketika penghematan terjadi nggak hanya pada operasional tapi menyentuh pada program dan pelayanan, otomatis ada konsekuensi ke output dari kinerja kementerian itu sendiri gitu. Nah, banyak yang kemudian khawatir ini multipliernya itu sampai ke kinerja perekonomian itu sendiri gitu. Jadi ini akan kontradiktif gitu ketika pemerintah bilang ingin memboost pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya. Ini sangat kontradiktif gitu. Bagaimana bisa kalau misalnya tadi gitu kayak motor-motornya kayak misalnya supporting dari kementerian lembaga gitu ya untuk pelayanan, untuk program-program itu
dipangkas gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Belum lagi seperti tadi ya rasionalisasi operasional yang ekstrim gitu seperti Perjadin itu tuh juga jadi keresahan di kawan-kawan PHRI. PHRI itu Perhimpunan Hotel, Restoran, dampaknya gitu. Sektor swasta Sektor juga swasta ya gitu turunannya. Karena tadi gitu, ini kan terjadi sangat ekstrim gitu, bahkan bertahap aja enggak gitu, tapi langsung cut gitu ya. Ini dikhawatirkan juga mereka goyang gitu kalau memang ini dilakukan sedemikian rupa gitu. Nah ini juga menjadi perhatian lagi nih Senca gitu untuk kawan-kawan di daerah. Karena pemotongan gak hanya di kementerian lembaga, tapi transfer ke daerah juga dipotong. Walau memang jumlahnya kalau dibandingkan dengan kementerian lembaga nggak terlalu banyak kan, 50 triliun. Termasuk dana istimewa, Cak. Sudah nggak istimewa lagi sekarang. Iya. Dana Sultan dipotong. Waduh bahaya itu. Jakarta itu. Udah nggak oke gas lagi. Iya. Lagi datangin sama presiden. Ini mereka juga akan ada dampak gitu. Apalagi memang kalau kita lihat transfer ke daerah itu sebenarnya ruang yang bisa dipotong itu juga nggak banyak karena mostly adalah belanja pegawai gitu. Nah jadi pasti yang kena dampaknya udah pasti output seperti program kantor pelayanan gitu. Ini yang juga jadi celotehan lucu ya dari teman-teman ASN gitu, kayak misalnya kantor pertanahan gitu di daerah-daerah untuk mengukur HGU kayak gitu-gitu. Masa ketika ada yang datang gitu ya, mereka juga sebenarnya bayar PNBP, ketika mau itu terus dibilang maaf nggak bisa karena nggak ada biayanya gitu. Tapi tenang, nggak ada yang protes karena kepala daerah belum pada dilantik. Masih PJ semua. Masih PJ semua. Jadi aman. Abet ya anak buat itu. Ini ada semacam defense dari pemerintah soal perekonomian ini. Katanya ya tenang aja kan, kayak MBG pun itu mengungkit perekonomian gitu. Ya kan, tapi lagi-lagi ya perekonomian itu kan sektornya banyak. Kalau MBG kan kita tahu yang bergerak akan terdorong itu pangan gitu, tapi kan sektor kita nggak cuma itu gitu, ada infrastruktur, ada manufaktur gitu, ada banyak lah yang bergerak gitu di perekonomian ini. Kemudian juga salah satu defense-nya termasuk tadi pilkada itu disebut sebagai momentum juga untuk mendorong konsumsi. Jadi jangan khawatir, ada kok momen-momen untuk tetap mengungkit perekonomian. 5 tahun gitu. sekali dong. 5 tahun lagi masih lama. Itu mah ibarat ngumbang-ngumbang ya. Benar-benar. Prince Saud, gimana sikap Tempo dalam kebijakan pemotongan anggaran ini? Dari awal Tempo itu kan sudah bilang bahwasanya pemerintahan Prabowo akan menghadapi masalah serius soal utang. Tahun ini ada 800 triliun utang jatuh Tempo, dan tahun depan sampai 5 tahun selesai masa pemerintahannya dia itu besarnya nggak beda jauh gitu. Belum lagi bayar bunganya gitu. Belum lagi utang untuk menambal defisit anggaran gitu. Jadi dengan warisan hutangnya Jokowi yang begitu besar, mestinya Prabowo sudah paham. Dia harus mengatur keinginan dengan realitas yang mereka hadapi. Jadi kalau misalnya uangnya memang nggak cukup, ya jangan maksa dulu. Kalau misalnya MBG kan dari awal sebetulnya 71 triliun. Tapi ternyata di tahun pertama mau digas kan ini. Mau digas sampai 171 triliun, otomatis yang harus berkorban adalah anggaran di kementerian dan lembaga lain. Yang mana itu ternyata bukan hanya perjalanan dinas, bukan hanya anggaran untuk seremoni, bukan hanya anggaran untuk studi, kelayakan dan lain sebagainya, tapi juga anggaran untuk layanan dasar, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, untuk perbaikan jalan, untuk pembangunan irigasi dan lain sebagainya. Yang itu bahkan mungkin jauh lebih penting ya, bukan mungkin sih, tetap udah pasti lebih penting daripada makan bergizi gratis gitu. Jadi ini bukan soal PNS yang disuruh berhemat, tapi masyarakat yang terdampak itu disuruh berhemat dan legowo ngalah dengan korbannya MBG. Masyarakat gitu aja lah ya. Gitu. Berarti sekarang kondisi utangnya, yang utang Jokowi yang bayar Bowo. Iya. Ada lagunya sih. Kan sepaket. Oke gas, negara bokek tetap gas. Rasanya cukup panjang ya kali ini episodenya, hampir 1 jam kayaknya. Bikin kan? pusing. Bikin pusing karena ekonomi politik itu seperti Apa? berkaitan. Seperti Bahlil dan Gibran. Bukankah lebih berat? Saksikan terus Bocor Alus Politik. Dan jelasin dong di YouTube tempo.co. Sampai jumpa. Bye.